Pada bulan Maret tahun 2021, dunia sempat terhenti. Bukan karena perang, tetapi karena satu kapal raksasa yang terjebak di jalur perdagangan paling penting di dunia. Dan ini dikenal dengan Suez Canal Obstruction. Kapal itu bernama Ever Given. Kapal kontainer raksasa milik perusahaan Jepang yang dioperasikan oleh Evergreen Marine. Dengan panjang lebih dari 400 meter, kapal ini melintang di tengah terusan Suez, salah satu jalur pelayaran tersibuk yang menghubungkan Asia dan Eropa. Pada pertengahan bulan Maret tahun 2021, kapal kontainer raksasa Ever Given memulai perjalanannya dari Pelabuhan Tanjung Pelepas, Malaysia, menuju Rotterdam, Belanda, melalui salah satu rute perdagangan paling padat di dunia. Kapal ini membawa lebih dari 18.000 kontainer berisi berbagai macam barang. Pada tanggal 22 Maret 2021, Ever Given mendekati pintu masuk bagian selatan terusan Suez bersama dengan konvoi kapal lain yang juga menunggu giliran untuk melintas. Saat itu, kecepatan angin di kawasan tersebut mencapai lebih dari 70 km per jam, menyebabkan badai pasir yang mengurangi jarak pandang secara drastis. Pagi hari tanggal 23 Maret, kapal mulai memasuki kanal dengan panduan dari pemandu lokal Mesir, sebuah prosedur standar bagi semua kapal yang melewati Suez. Namun, hanya beberapa menit setelah memasuki jalur sempit itu, angin kencang dan tekanan air di dasar kanal membuat haluan kapal kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, Ever Given miring ke sisi timur kanal, sementara bagian buritannya menabrak sisi barat. Kapal itu terjebak melintang sempurna, menutup seluruh jalur pelayaran. Tidak ada kapal lain yang bisa lewat. Ketika berita tersebarnya kapal raksasa Ever Given yang melintang di terusan Suez muncul pada pagi tanggal 23 Maret 2021, reaksi dunia datang begitu cepat dan kebingungan pun tak terhindarkan. Di Pusat Kendali Otoritas Terusan Suez, SCA, para pejabat Mesir segera mengumumkan keadaan darurat. Mereka menghentikan semua konvoi kapal yang hendak masuk ke kanal. Sementara tim teknis dan kapal tunda dikerahkan untuk mencoba menggeser posisi Ever Given. Namun upaya awal itu gagal. Kapal terlalu besar, tanah di dasar kanal terlalu keras, dan setiap jam yang berlalu berarti kerugian jutaan dolar. Dari markas Evergreen Marine di Taiwan, pihak operator kapal merilis pernyataan resmi. Mereka meminta maaf atas gangguan yang terjadi dan menyalahkan kondisi cuaca ekstrim sebagai penyebab utama. Sementara itu, perusahaan pemilik kapal dari Jepang, Shoei Kisen-Kaisha, langsung mengirim tim ahli ke Mesir untuk membantu proses penyelamatan, bersama dengan perusahaan penyelamat Belanda, SMIT Salvage, yang dikenal memiliki pengalaman dalam penanganan kapal besar yang kandas. Di sisi lain, kapal-kapal yang terjebak mulai menumpuk di kedua sisi terusan. Kapal minyak, kapal kargo, bahkan kapal ternak yang membawa hewan hidup, semuanya terjebak tanpa bisa bergerak. Setiap hari, lebih dari 9 miliar dolar perdagangan dunia tertahan. Harga minyak dunia naik lebih dari 5% hanya dalam waktu 2 hari. Media internasional pun mulai menyebutnya sebagai kemacetan laut terbesar dalam sejarah modern. Setelah kapal Ever Given benar-benar menutup seluruh terusan Suez, dunia pun menatap satu titik di peta. Sebuah kapal yang terjebak di pasir menghalangi arus perdagangan global. Otoritas terusan Suez segera membentuk tim penyelamat darurat. Lebih dari 14 kapal tunda dikerahkan untuk menarik bagian haluan dan buritan kapal secara bergantian. Namun, setiap kali mereka mencoba menarik, kapal itu tetap tak bergerak, seolah menancap kuat di dasar kanal. Upaya lain pun dilakukan. Puluhan alat pengeruk pasir mulai bekerja tanpa henti di sekitar haluan kapal,
berusaha mengangkat ratusan ribu meter kubik lumpur dan pasir yang menahan bagian bawah kapal. Siang berganti malam, angin kencang dan gelombang dari kapal lain membuat situasi semakin sulit. Beberapa kapal tunda hampir terguling karena tekanan dorongan yang begitu besar. Lalu, pada hari kelima, bantuan dari luar negeri tiba. Perusahaan penyelamatan asal Belanda, SMIT Salvage, datang dengan peralatan berat, menghitung ulang posisi kapal, kedalaman air, dan tekanan tanah di bawah lambungnya. Mereka menyadari satu hal. Tanpa bantuan pasang laut, kapal itu tak akan bisa bergerak. Dan kemudian, pada 28 Maret 2021, sesuatu yang dinantikan pun tiba. Air pasang besar datang dari Laut Merah, memberikan tambahan daya apung yang sangat dibutuhkan. Kapal tunda Baraka I dan Carlo Magno menarik sekuat tenaga, sementara pengeruk terus mengangkat pasir di bawah haluan. Hingga akhirnya, pada pagi hari tanggal 29 Maret, kapal Ever Given perlahan mulai bergerak. Suara sorak dan klakson kapal terdengar di seluruh kanal. Setelah hampir 6 hari terjebak, terusan Suez kembali terbuka. Ketika kapal Ever Given akhirnya berhasil dibebaskan pada 29 Maret 2021, seluruh dunia bersorak lega. Namun kenyataannya, krisis belum benar-benar berakhir. Lebih dari 400 kapal telah menumpuk di sekitar terusan Suez, menunggu giliran untuk melintas setelah hampir seminggu tertahan. Butuh waktu berhari-hari bagi otoritas Mesir untuk mengurai antrean kapal yang memanjang hingga ke Laut Merah dan Laut Tengah. Di sisi lain, dampaknya mulai terasa di seluruh dunia. Rantai pasok global terguncang. Barang-barang dari Asia terlambat sampai ke Eropa, harga pengiriman naik drastis, dan banyak pabrik terpaksa menunda produksi. Satu laporan memperkirakan, setiap hari kanal itu tertutup, dunia kehilangan lebih dari 9 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa perusahaan logistik bahkan menyebut insiden ini sebagai mimpi buruk terbesar dalam sejarah pelayaran modern. Di pasar energi, harga minyak melonjak, sementara kapal tanker harus memutar jauh mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika, rute yang menambah waktu perjalanan lebih dari 2 minggu. Sementara itu, pemerintah Mesir menahan kapal Ever Given selama berbulan-bulan, menuntut kompensasi atas kerugian besar yang ditimbulkan.